Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games. Oke, di sini kami sudah menemukan simbiosis mutualisme, dan di sini ada tanaman beserta cacing. Bisa dilihat cacingnya. Cacing mengambil keuntungan dari tanaman atau makanan dari tempat tumbuhan bertumbuh. Sedangkan tumbuhan mengambil keuntungan dari cacing. Apabila cacing itu mati, dia akan menjadi pupuk dan dapat menyuburkan tanaman. Simbiosis komensalisme, itu kita bisa lihat di sini ada pohon mangga dan daun sirih. Di sini daun sirih merambat ke pohon mangga agar dia bisa mendapatkan cahaya matahari untuk fotosintesis dan bertahan hidup. Sementara pohon mangga tidak diuntungkan dan tidak dirugikan dari daun sirih ini. Di sini kita telah menemukan simbiosis parasitisme, yaitu parasit dan inangnya. Dan di sini bisa kita lihat ada tumbuhan parasit yang berwarna hijau dan inang sebagai pohon. Di sini bisa kita lihat bahwa tumbuhan parasit semakin hari semakin hijau dan baik dan bertumbuh besar, sedangkan inangnya akan semakin hari semakin mati. Selanjutnya di sini ada contoh predasi, di mana bisa kita lihat di sini sapi memakan rerumputan. Predasi merupakan hubungan makhluk hidup di mana satu ada yang memakan dan satunya lagi dimakan. Strategi mangsa menghindari pemangsa bermacam-macam, contohnya seperti beberapa tanaman yang melindungi diri dari hewan yang akan memakannya dengan berevolusi membuat dirinya dipenuhi oleh duri sehingga para binatang herbivora enggan memakannya. Lalu ada juga yang mengeluarkan bau yang tak sedap seperti tanaman bunga bangkai dan berbagai macam strategi lainnya. Baik, di sini kita telah menemukan contoh kompetisi, yaitu tanaman kecil dan tanaman besar. Dan di sini bisa kita lihat tanaman yang kecil akan sulit mendapatkan matahari karena dihalangi oleh tanaman-tanaman besar di sekitarnya. Bisa kita lihat. Sekarang kita akan menjelaskan tentang hasil dari praktikum 13. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Ya, contohnya tanaman beserta cacing. Cacing mengambil keuntungan dari tanaman atau makanan dari tempat tumbuhan bertumbuh. Sedangkan tumbuhan mengambil keuntungan dari cacing. Apabila cacing itu mati, maka akan menjadi pupuk dan dapat menyuburkan tanaman. Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Contohnya pohon mangga dan daun sirih. Pohon sirih merambat ke pohon mangga dan mendapatkan cahaya matahari untuk fotosintesis dan bertahan hidup. Sementara pohon mangga tidak diuntungkan dan tidak dirugikan oleh daun sirih. Selanjutnya simbiosis parasitisme. Contohnya ada parasit dan inangnya. Tumbuhan parasit yang berwarna hijau dan inang sebagai pohon. Tumbuhan parasit semakin hari semakin hijau dan baik juga bertumbuh besar, sedangkan inangnya semakin hari akan semakin mati. Yang keempat, ada predasi dan strategi memangsa menghindari pemangsa. Contohnya, sapi dan rumput. Strategi memangsa menghindari pemangsa bermacam-macam. Contohnya seperti beberapa tanaman yang melindungi diri dari hewan yang akan memakannya dengan berevolusi membuat dirinya dipenuhi oleh duri sehingga para binatang herbivora enggan memakannya. Lalu ada juga dari yang mengeluarkan bau yang tidak sedap seperti tanaman bunga bangkai dan berbagai macam strategi lainnya. Yang kelima, ada kompetisi dan sumber kompetisi.
tanaman kecil dan tanaman besar. Tanaman kecil akan sulit mendapatkan sinar matahari karena dihalangi oleh tanaman-tanaman yang besar di sekitarnya. 7. Pembahasan. A. Berikan pembahasan tentang hasil praktikum ini. Semua organisme atau makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup lain. Semua individu akan selalu berinteraksi dengan individu lain yang sejenisnya ataupun sejenis lainnya, baik individu dalam suatu populasi maupun individu-individu dari populasi lain. Interaksi tersebut banyak kita jumpai di sekitar kita. Interaksi antara organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang sangat kurang erat. Jelaskan yang dimaksud dengan simbiosis, predasi, dan kompetisi. Simbiosis ialah sebuah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Predasi adalah interaksi di mana satu hewan memakan hewan lainnya. Kompetisi merupakan persaingan yang terjadi di antara dua spesies. C. Bagaimana pengaruh predasi terhadap keseimbangan ekosistem dan kelestarian jenis? Predasi adalah hubungan di antara anggota dari satu spesies atau predator akan mengkonsumsi anggota spesies lain atau mangsa. Hubungan predator mangsa menjaga populasi dari kedua spesies agar ekosistem tetap seimbang. Fungsi predator adalah untuk mengendalikan populasi mangsa, karena jika predator tidak ada dalam suatu ekosistem, maka populasi mangsa akan meledak dan mengakibatkan tidak seimbangnya ekosistem sehingga dapat berpengaruh buruk pada semua komponen ekosistem itu. Apa pengaruh kompetisi terhadap pembilahan atau pembagian sumber daya? Pengaruh kompetisi atau persaingan tanaman dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk interaksi antar tanaman yang saling memperebutkan sumber daya alam yang tersedia terbatas pada lahan dan waktu. Kesimpulan, jadi yang pertama yaitu dapat disimpulkan bahwa banyak sekali spesies yang dapat ditemukan di hutan yang saling berinteraksi. Contohnya cacing dan tanaman di sekitar, tanaman kantong semar dan serangga, dan sebagainya. Ada pula berbagai strategi yang dilakukan untuk mangsa menghindari pemangsa. Contohnya, manusia yang digigit oleh lebah, di mana manusia akan lari dan menjauh dari sarang lebah tersebut.